Bahas tajwid, bahas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ripan Ibnu Pramudya. Pada video kali ini saya ingin membacakan sesuatu surat dalam Al-Quran serta membahas tajwid yang ada di dalamnya. Dan juga ingin membahas salah satu tajwid secara insya Allah rinci yang ada dalam ayat tersebut. Langsung saja saya ingin membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Shadaqallahul azim. Baik, langsung saja mengenai hukum-hukum yang ada di ayat tersebut. Yang pertama, di ayat pertama itu ada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama itu ada Iqra', yaitu Iqra' ini qalqalah. Karena di situ ada salah satu huruf qalqalah yaitu qaf yang berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Lalu ada bismi rabbikal ladzi. Itu roknya itu yaitu rok takhfim atau rok tebal. Lalu ada rok karena berharokat fathah. Lalu rabbikal ladzi itu ada kata al-ladzi. Al-ladzi di sini itu masuk ke dalam hukum tajwid yaitu alif lam samsiah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai alif lam samsiah. Namun sebaiknya saya bahasnya di akhir video saja karena saya ingin menyelesaikan hukum tajwid yang ada di ayat ini tersebut biar saya nggak pusing. Lalu ada al-ladzi, di situ ada kasroh yang bertemu dengan huruf ya yang mengakibatkan adanya hukum matobi'i dan dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Lalu itu ada khalaq. Khalaq di sini sama dengan di awal, namun di sini ada qalqalah kubro karena di situ ada huruf qalqalah yaitu qaf yang berada di akhir kalimat, maka hukumnya adalah qalqalah kubro. Lalu ayat kedua ada khalaqal insana min 'alaq. Itu ada khalaqal insana al-insana. Di situ ada al-insan yaitu alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah yaitu alif. Jadi al-insana. Lalu di situ ada insan. Ada hukum nun mati dan tanwin yaitu karena ada nun mati yang bertemu dengan huruf sin maka dibaca ikhfa. Lalu ada sana, di situ ada fathah yang bertemu dengan alif yaitu hukum matobi'i dibaca panjang. Lalu min alaq, di sini ada hukum nun mati lagi karena ada nun mati yang bertemu dengan huruf izhar atau ain, maka hukumnya itu izhar. Lalu ada alaq, itu min alaq itu qalqalah kubro lagi. Lalu ada iqra', nah itu qalqalah sugro lagi. Warob bukal akrom. Nah di sini ada al akromnya alif lam qamariyah. Lalu ada al-ladzi alif lam samsiah lagi. Lalu zi-nya itu matobi'i lagi. Al-lamabil kolam. Al-kolamnya itu alif lam qamariyah lagi. Lalu ada al-lamal insana malam ya'lam. Al-lamal insana al-insan seperti biasa tadi alif lam qamariyah. Lalu insa nun mati bertemu dengan sin ikhfa. Lalu ada fathah yang bertemu dengan alif dibaca matobi'i. Maknya itu maknya fathah bertemu dengan alif jadi ada matobi'i. Lalu lam ya'lam. Nah di sini ada hukum mim mati karena di situ ada mim yang bertemu dengan huruf ya maka dibaca izhar syafawi karena di situ ada mim yang bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Lalu ada ya kan malam ya'lam. Lalu rokaat ayat ke-6 itu ada kalla innal insana la yatgha. Nah di situ ada yang pertama kalla inna. Di situ ada matobi'i yang bertemu dengan alif di kalimat yang berbeda sehingga menjadikan hukum tersebut yaitu mad jaiz munfasil. Karena di situ ada matobi'i yang bertemu dengan huruf alif di kalimat yang berbeda. Lalu ada inna, itu ada gunah. Lalu al-insan lagi, innal insana, al-insan lagi, alif lam qamariyah, lalu insa itu ikhfa.
Fa-nya itu matobi'i. Nah, layat go. Layat di sini itu qalqalah sugro karena ada salah satu huruf qalqalah sugro lagi yaitu to yang berada di tengah kalimat. Terus baik, langsung saja ke pembahasan mengenai alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini termasuk ke dalam hukum tajwid yang termasuk ke dalam hukum alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ini terbagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah ini adalah hukum tajwid yang terjadi apabila ada huruf alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu huruf syamsiah itu ada 14, yaitu ada huruf ta, sa, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, dan nun. Jadi ketika ada huruf alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah tadi atau huruf 14 tadi, maka dibacanya itu seperti idgham. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca atau seperti tidak ada dan langsung dileburkan ke huruf syamsiah tersebut. Contohnya itu pada ayat di atas tadi, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setelah habis huruf kaf, alifnya itu tidak dibaca dan langsung dileburkan ke huruf syamsiah tadi, yaitu lam. Jadi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau di contoh lain tuh seperti wasama. Nah, itu sehabis huruf waw, alif lamnya itu tidak usah dibaca, namun langsung dileburkan ke huruf sinnya. Jadi wasama. Nah, ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita bertemu huruf hukum alif lam ini. Yang pertama itu ketika kita bertemu huruf alif lam syamsiah di awal kalimat, di awal ayat atau ibtida, atau memulai kembali setelah kita berhenti. Maka cara membacanya itu alifnya itu seperti diberikan harokat fathah dan lamnya, sementara itu lamnya itu tetap tidak dibaca atau seperti tidak ada karena langsung dileburkan ke huruf syamsiahnya. Seperti pada contohnya pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi cara membacanya itu Ar-Rahmanir-Rahim. Alifnya diberikan fathah, lamnya tidak dibaca atau seperti tidak ada karena dileburkan ke huruf ro. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Cara membaca seperti itu. Lalu hal yang harus diperhatikan yang kedua, yaitu ketika kita bertemu alif lam syamsiah yang berada di tengah kalimat atau di tengah ayat, maka cara membacanya itu alif lamnya tidak usah dibaca atau seperti tidak ada. Seperti pada contoh ayat di atas, Bismi rabbikal ladzi. Sehabis huruf kaf ada huruf alif lam syamsiah, alifnya itu tidak usah dibaca dan langsung dileburkan ke huruf lamnya yang merupakan huruf alif lam syamsiah. Langsung kal-ladzi khalaq. Nah, hal yang harus diperhatikan yang ketiga itu ketika kita ingin mewasalkan ayat. Jadi ketika kita ingin mewasalkan ayat atau menyambung ayat dan ayat berikutnya merupakan huruf alif lam syamsiah, maka cara membacanya itu sama, tidak jauh beda dengan cara yang kedua, alif lamnya tidak usah dibaca. Seperti pada contoh surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi nunnya nih kita baca berserta harokatnya. Jadi seperti itu saja mengenai alif lam syamsiah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga baru belajar. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tajwid, bahas